Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Pada Waras TV. Saudara-saudara, dalam pembicaraan soal pesantren yang akhir-akhir ini mengemuka ya, terutama setelah kejadian Al-Khazimi, kemudian TV7, pembicaraan itu agaknya banyak yang melupakan satu tradisi penting di dalam pesantren, yaitu tradisi tarekat. Bahwa tradisi kitab kuning ya salah satunya, tetapi juga ada tradisi lain yang lupa atau jarang diperhatikan oleh para komentator soal pesantren yang akhir-akhir ini berjibun banyak ya. Tarekat itu oleh banyak ahli memang ditekankan sebagai satu tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari pesantren di Indonesia, terutama pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, apa sih tarekat? Tarekat itu ya sebenarnya semacam ordo spiritual, kelompok spiritual dalam masyarakat Muslim. Mereka kaum Muslim yang mempraktekkan tasawuf. Tasawuf itu praktiknya, sedangkan orang-orangnya disebut sufi. Spiritualitas itu ya terkait perasaan batin, maka kemudian mereka sangat selalu mengkaitkan dengan hakikat, berhakikat yang hakiki, yang sebenarnya. Berislam yang sebenarnya itu bukan sekedar SOP ya, SOP fikih. Jadi orang mengatakan syariat tapi sebenarnya itu fikih. Jadi berislam yang sebenarnya menurut kaum sufi yang mempraktekkan tasawuf ini bukan sekedar melaksanakan SOP untuk disebut sebagai muslim. Apa itu SOP ya? Misalnya sekedar niat, sekedar mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekedar menyelesaikan sholat 5 waktu ya, menggugurkan kewajiban SOP dalam fikih untuk disebut sebagai muslim. Nah, jalan spiritualitas itu lebih dari itu ya, dia lebih bagaimana hakikatnya sebagai seorang muslim ialah seorang hamba yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan, untuk berjalan di jalan Tuhan dan menuju satu tujuannya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tarekat ini adalah ya, metode menuju jalan spiritualitas itu. Kita harus bertarekat, berada dalam satu ordo, kelompok atau bimbingan gitu, kelompok bimbingan di bawah seorang guru yang biasanya disebut mursyid gitu ya. Nah, tentu kemudian setelah menjadi ordo dan kelompok-kelompok ya, kita harus ingat tarekat di dunia Islam terutama di Indonesia itu banyak sekali. Ada tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Tauhidiyah, tarekat Satariyah, tarekat Saziliyah, tarekat apalagi banyak tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Dan karena pesantren itu dipimpin oleh kiai yang mengikuti ordo tarekat itu, maka kemudian kiai-kiai ini mengembangkan lembaga pendidikannya manapun ya, tidak akan terlepas dari pengaruh kiai sebagai entah dia murid ataupun mursyid di dalam sebuah tarekat. Nah, setiap tarekat itu mempunyai metode bagaimana supaya mereka mencapai kedekatan ya, pengalaman berdekatan atau pengalaman perasaan berdekatan dengan Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu banyak sekali metode-metode yang dibuat oleh guru-guru tarekat agar murid-muridnya itu mencapai sampai tujuan beragama secara hakiki ya. Ada yang kemudian misalnya mengembangkan, intinya adalah biasanya zikir ya, zikir ada di situ, ada zikir, ada sholawat, berzikir, entah berzikir tentu dengan bacaan-bacaan tertentu yang sudah guru-guru tarekat itu diamalkan ya. Ada yang membaca misalkan
sehari la ilaha illallah itu sampai 1000 kali, ada yang kemudian membaca sholawat 1000 kali, berapa kali, ada yang berzikir, bertahlil, berzikir dengan suara kuat, misalnya di Qadiriyah, Naksabandiyah, di Suralaya misalnya ya, suara kuat. Ada yang berzikir dengan gerakan kepala seperti, kemudian ada yang bersolawat, ada yang berpuasa Daud, ada yang berpuasa Dalailul Khairat misalkan sepanjang tahun, kecuali hari yang dilarang berpuasa. Banyak sekali guru-guru mursyid itu menemukan metode bagaimana membimbing dirinya dan membimbing muridnya supaya sampai kepada hakikat beragama itu. Kadang-kadang dalam metode bimbingan itu ya, banyak orang outsider yang melihat itu memang tidak masuk akal gitu ya. Ketika sudah dalam bimbingan ordo atau kelompok tarekat itu, salah satu hal yang penting dalam tradisi bertarekat adalah pasrah kepada guru ya, berbakti kepada guru. Berbakti itu semuanya. Berbakti itu bisa apa saja yang dalam upaya untuk memberikan kebahagiaan kepada guru, memberikan kenyamanan kepada guru, memberikan pelayanan kepada guru. Ini maka biasanya dalam orde-orde tarekat yang semacam itu ya, guru atau mursyid itu segalanya. Dia menentukan, bahkan sampai kepada pernikahan dengan siapa, dijodohkan seorang murid dengan siapa, bahkan dalam rite of the passage-nya seorang murid, dari mulai lahir, melahirkan anak ya, namanya siapa, kemudian memberi nama, kemudian ada selamatan tungkepan, sampai kemudian akikah, kemudian menikah lagi anaknya, sampai selamatan acara-acara keagamaan apapun, guru menjadi sentral bagi seorang penganut atau pelaku tarekat ini ya. Maka guru kadang-kadang ya termasuk menghadiahkan barang-barang yang disukai oleh seorang murid. Kebanggaan seorang murid tarekat adalah salah satunya memberi hadiah yang dia paling cintai, dia paling sukai kepada gurunya. Nah, saya pernah mengenal seorang guru tarekat yang setiap bulan itu ganti mobil, ganti jam tangan yang paling mewah. Itu karena dia mempunyai murid ya yang berbakti, dan salah satu lambang kebaktian itu, lambang hikmat itu, khidmah itu adalah menghadiahkan apa yang dia cinta, paling dia cintai. Kalau dia menyukai mobil BMW, dan dia hadiah yang paling baik bagi guru mursyidnya adalah dengan memberikan BMW itu kepada gurunya. Itu saya lihat itu biasa, apalagi maka ya dalam kacamata materialistis ya, kita akan melihat akan enak sekali menjadi seorang guru mursyid yang mendapatkan murid dari kalangan pejabat, jenderal atau direktur atau komisaris BUMN. Itu sudah otomatis menjadi ATM bagi guru-guru mursyid ini ya. Nah, tentu memang ada orang-orang atau guru mursyid yang berperilaku seperti itu ya. Jadi makanya kemudian di dalam orde-orde tarekat itu juga mereka kemudian mempunyai satu peer review ya. Jadi lembaga yang mungkin berguna untuk saling mendisiplinkan bagaimana tarekat yang sebenarnya. Maka misalnya di organisasi NU, ya NU ini yang di Indonesia yang sebenarnya punya tradisi bertarekat ya, sampai kepada pesantren itu bertarekat juga menjadi salah satu tradisi utama ya. Di NU ada organisasi tarekat namanya Jam'iyah Tarekat Mu'tabarah ya, Nahdiyah. Jadi organisasi tarekat, asosiasi tarekat Mu'tabarah yang dianggap, yang direkognisi oleh NU, yaitu ada daftarnya berapa aliran atau ordo tarekat yang ada di Indonesia, kalau nggak salah 40-an atau berapa. Nah, tapi di luar ordo tarekat itu, yang Mu'tabarah, yang
yang dianggap oleh NU, tapi ternyata juga ada banyak individual yang mengembangkan tarekatnya sendiri, kelompok tarekatnya sendiri ya mereka, dan mempunyai murid, mempunyai pengikut yang sebagaimana para pengikut tarekat yang sangat tunduk kepada gurunya. Apapun gurunya yang mau, itu sebaiknya dipenuhi, termasuk misalnya membangunkan rumah, membelikan mobil, membelikan fasilitas-fasilitas terbaik, yang memberikan fasilitas terbaik. Maka seorang murid tarekat itu merasa berkewajiban untuk memberikan hadiah terbaik kepada guru ruhaninya. Jadi jangan heran guru ruh, apalagi kalau pengikut tarekatnya tadi adalah pejabat, anggota DPR, pengusaha besar, maka itu menjadi kenikmatan sendiri bagi para mursid tarekat.